Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Kendut. Apa kabar? Selamat pagi ya teman-teman. Subuh ya habis sahur sebelum berangkat kantor. Ada pertanyaan yang menarik nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya. Jadi Om kalau usaha join nih sama siapapun lah ya. Usaha join sama saudara, usaha join sama orang lain atas rekanan bisnis. Itu bisa nggak sih ngajuin kredit? Usaha join misalkan saya punya usaha, saya pekerja nih, terus saudara saya nganggur, saya join lah usaha tersebut. Kemudian saya ngajukan kredit kur misalkan ya, atau kredit apalah ya, pedas atau apa, kredit usaha. Apakah saya boleh mengajukan kredit tersebut? Jadi gini teman-teman ya, pada dasarnya petugas bank tidak tahu itu join atau enggak. Kalau usahanya perorangan, kecuali teman-teman punya PT jelas ya kan, teman-teman ada share saham di situ, ada pengurusnya, ada aktenya kan, yang jelas. Nah tapi kalau usaha perorangan, saya join sama adik saya misalkan, terus ngajukin kur. Sebenarnya petugas bank tidak punya akses untuk mengetahui usaha itu tersebut join atau enggak kalau usahanya perorangan karena tidak ada secara hitam di atas putih. Kalaupun teman-teman mengaku itu usaha saya semuanya, petugas bank tidak akan ngeh, ya kan? Kalau mau join ya bisa ngeh bisa enggak, tapi artinya gini, sebenarnya yang dinilai adalah seberapa besar teman-teman menguasai usaha tersebut. Ya. Jadi gini ya, kalau teman-teman mau join atau enggak, petugas bank ketika survei nanya ke teman-teman secara usahanya secara detail, teman-teman kalau nggak bisa jawab, itu kelihatan mereka berpikirnya bahwa apa coba? Bahwa itu bukan usaha teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman menjawab detail, teman-teman menguasai pasar, menguasai usaha, ya kan? Teman-teman tahu seluk-beluk usahanya, kapan berdirinya dan konsisten, ya, ya mudah-mudahan tidak ada masalah, ya kan? Seperti tadi. Ya, karena memang pada dasarnya kalau perusahaan usaha perorangan, petugas bank tidak akan terlalu tahu itu usaha join atau enggak. Mereka hanya melihat seberapa besar teman-teman menguasai usaha tersebut, ya kan? Jadi intinya boleh nggak sih ngajuin? Ya boleh, ya kan? Yang penting teman-teman kalaupun join ya ada share saham teman-teman di situ, teman-teman juga ikut usaha, dan yang jelas pembagian pendapatannya harus jelas. Sebenarnya sih kalau bank nggak terlalu tahu ya, pengen tahu mengenai itulah ya. Yang penting teman-teman bisa bayaran gitu intinya ya kan. Seperti itu. Teman-teman kalaupun join nih jelas teman-teman pembagian pendapatnya seperti apa. Karena gini teman-teman ya, ketika kita survei terus teman-teman datang kan, terus ada rekan bisnis teman-teman yang join juga di situ kan, artinya teman-teman joinan lah sama teman misalkan, teman sama saudara misalkan, nah, sama saudara. Nah, terus yang menguasai pasar, nah, yang menguasai usaha, ternyata lebih terlihat saudaranya teman-teman misalkan namanya Joni ya. Ternyata si Joni ini lebih menguasai. Apakah petugas bank akan menolak? Bisa jadi menolak. Jangan sampai orang lain yang bank tidak terlalu tahu itu siapa orangnya, itu justru lebih menguasai usaha teman-teman. Malah seakan-akan, wah ini orang kok nggak nguasai ya, nggak nguasain usaha, jangan-jangan mau nipu nih kan, jangan-jangan ini usaha orang lain. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi harus menguasai usaha ketika disurvei, jangan kelihatannya orang lain lebih menguasai, karena beberapa kali gue juga ya sepanjang hidup nih ya, jadi gue selalu ngelihat, sorry, orang-orang yang berusaha mendompleng usaha orang lain untuk ngajuin kredit seperti itu. Jadi ya teman-teman, walaupun itu memang join sama orang lain, nggak bisnisnya join lah, atau sharing saham atau gimana, terus teman-teman ngajuin kredit, wajib teman-teman itu menguasai usahanya itu aja. Jadi jangan sampai teman-teman terlihat dompleng usaha orang lain untuk teman-teman ngajukan kredit. Ya. Tapi kan jaminan punya saya om, ya tetap aja kan. Yang pertama dilihat kan usahanya ya. Jadi teman-teman harus menguasai usaha tersebut. Ya, dari A sampai Z detail, karena orang bank tuh kadang-kadang nanyanya suka detail. Nanya detail bukan bukan sekedar pengen tahu sebenarnya. Ya mereka juga pengen tahu lah angka-angkanya kan, karena angka-angka tersebut akan mereka tuangkan di usulan mereka kan, di prakarsa mereka. Tapi selain ingin tahu, teman-teman juga pengen tahu. Orang bank juga pengen tahu nih. Ini orang nguasain usahanya nggak ya?
Karena di situ akan terlihat usahanya itu punya calon debitur atau usahanya tersebut punya orang lain. Ya, indikasinya dari situ udah kelihatan ya. Tiba-tiba setelah survei ngilang, jangan-jangan mereka orang bank udah nilai bahwa ini usahanya bukan punya calon debitur nih ya kan. Teman-teman kan di komen suka nanya, "Oh, kenapa habis survei menghilang kan?" Habis disurvei nggak ada kabar lagi 2 minggu 2 bulan nih. Mungkin orang banknya melihat itu bukan usaha teman-teman, mungkin ya salah satunya. Gue pernah melakukan itu, pernah. Aduh, ini sih bukan usahanya, ya udahlah nggak usah diproses gitu kan. Mau coba-coba nipu gua lagi kan, misalkan seperti itu. Jadi sehingga orang bank juga malas mungkin hubungi teman-teman karena berusaha apa ya apa ya mengajukan usaha fiktif misalkan ya. Jadi intinya kuasain usahanya ketika orang bank datang, petugas bank datang survei walaupun sendiri sendiri nanti atau mungkin mereka sama pemimpinnya, ya teman-teman wajib menguasai usahanya dari A sampai Z secara detail dan konsisten. Ya, oke guys, itu yang bisa sampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.